Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di video pembelajaran pengantar ilmu akuntansi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Nah, di sini jurnal itu terdiri dari dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau di perusahaan jasa itu hanya ada jurnal umum. Kalau di perusahaan dagang itu ada jurnal khusus. Nanti jurnal khusus itu ada 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nanti ada fungsinya masing-masing. Nah, kita fokus ke sini ya, ke 4 ini. Karena untuk pertemuan kali ini, kita hanya membahas tentang jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk nanti yang bawah-bawah, ini nanti di pertemuan selanjutnya, buku besar dan neraca saldo. Baik, untuk selanjutnya, mencatat transaksi ke jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu merupakan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang sering terjadi. Jurnal umum mungkin sudah memadai bagi perusahaan kecil bila frekuensi pada perusahaan kecil tersebut meskipun tinggi, namun jenis transaksi tersebut masih bersifat sama. Meskipun demikian, transaksi pada perusahaan besar memiliki frekuensi dan jenis transaksi yang banyak sekali, sehingga pencatatan dengan menggunakan jurnal umum menjadi tidak efisien. Inilah pentingnya jurnal khusus. Jadi, untuk teknik pencatatan khusus diperlukan untuk memperluas sistem pencatatan, antara lain dengan mengganti jurnal umum dengan beberapa jurnal khusus. Yang keempat tadi sudah kita bahas, kita sebutkan ada 4 ya. Untuk tiap jurnal khusus dirancang untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi secara berulang-ulang. Sebagai contoh, karena hampir semua perusahaan memiliki banyak transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang, maka sangat dimungkinkan bagi perusahaan untuk menggunakan jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran kas. Jadi untuk semua pengeluaran kas itu dicatat dalam satu jurnal khusus. Itu fungsinya jurnal khusus. Perusahaan dagang agar efektif, maka pencatatan atas transaksi berulang tidak lagi dilakukan di jurnal umum, tetapi dicatat ke dalam jurnal pembelian. Itu untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, pembelian itu kan bisa tunai, bisa kredit. Untuk ya, yang khusus kredit itu ada di jurnal pembelian. Kemudian yang kedua, ada jurnal penjualan. Untuk jurnal penjualan ini, tempat mencatat transaksi penjualan dengan kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Ada kata kas di sini, maka ada penerimaan kas, tempat mencatat transaksi penerimaan uang. Semua transaksi yang menyebabkan ada uang masuk. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jadi di sini tempatnya mencatat transaksi pengeluaran uang. Semua uang yang keluar dari perusahaan, dari toko, ini dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan bila suatu transaksi tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam jurnal khusus di atas, maka pencatatan atas transaksi tersebut dilakukan ke dalam jurnal umum. Ada 4 jurnal khusus dan 1 jurnal umum. Kalau bisa dimasukkan ke 4 jurnal khusus, maka masukkan. Kalau tidak bisa, baru dimasukkan ke jurnal umum. Itu rumusnya. Sekarang perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum, dari bentuknya dulu. Kalau jurnal umum, itu terdiri atas kolom, tanggal, keterangan, referensi, jumlah debit, dan jumlah kredit. Itu untuk jurnal umum. Bentuknya seperti itu. Kalau jurnal khusus, itu bentuknya sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan dan didasarkan pada kelompok transaksi sejenis. Jadi nanti bentuk kolomnya itu nama-nama akun. Di atasnya itu ada nama-nama akun, kita tinggal memasukkan rupiahnya. Beda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum, kita tentukan dulu nama akunnya, baru nominalnya. Kalau jurnal khusus enak, langsung memasukkan nominalnya. Kemudian yang kedua, bedanya dalam hal pencatatan. Kalau pencatatan di jurnal umum, semua transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis, semuanya.
urut ya tanggalnya. Kalau di jurnal khusus nggak urut karena kan tadi bercabang ya. Maksudnya bercabang itu ada empat jenis. Yang penjualan secara kredit masukkan ke jurnal penjualan. Yang pembelian secara kredit masuknya ke jurnal pembelian. Yang pembelian secara tunai, karena tunai kan mengeluarkan uang, maka masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Dan seterusnya. Yang ketiga dalam hal pemindah bukuan ke buku besar. Jadi pemindah bukuan jurnal umum ke buku besar dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Jadi masuk ke jurnal umum, masukkan ke buku besar. Kalau di jurnal khusus, pemindah bukuan jurnal khusus ke buku besar dilakukan secara periodik. Biasanya setiap akhir bulan. Jadi setiap kolom itu dijumlahkan bawahnya, barulah nanti diposting ke buku besar. Untuk penggunaan jurnal umum. Penggunaan jurnal umum hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang kecil, yang mana transaksinya tidak begitu banyak. Kalau jurnal khusus digunakan pada perusahaan besar dan bila transaksi yang sejenis sudah sering terjadi secara berulang-ulang, sehingga memerlukan teknik pencatatan secara khusus. Sudah tahu ya kata kuncinya kecil dan besar. Kalau tidak semua perusahaan dagang pakai jurnal khusus. Kalau kecil, jurnal umum pun boleh. Tapi kalau terlalu besar dan banyak sekali transaksi, maka diperlukan jurnal khusus. Yuk, sekarang manfaatnya jurnal khusus. Kenapa perlu yang namanya jurnal khusus? Yang pertama, memungkinkan pembagian pekerjaan. Jadi, tiap jurnal khusus ditangani oleh satu orang sehingga terjadi spesialisasi pekerjaan, yakni tiap transaksi sejenis dicatat oleh satu atau sekelompok orang ke dalam satu jenis jurnal khusus. Yang selanjutnya, memudahkan pemindah bukuan ke buku besar. Pemindah bukuan atau posting adalah pencatatan angka-angka dalam jurnal ke masing-masing buku besar. Dan yang terakhir, manfaat jurnal khusus memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik. Jadi, tiap jurnal khusus menjadi tanggung jawab satu orang petugas, sehingga lebih memudahkan pelaksanaan pengendalian terhadap buku tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya tadi sudah kita bahas sekilas, kita ulangi lagi. Untuk jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit. Kata kuncinya adalah kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini semua pengeluaran uang melalui kas dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Semua pengeluaran uang. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Dan yang terakhir, jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal penerimaan Jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang secara kas atau tunai. Penerimaan kas dapat berupa uang tunai, cek, kontan, bilet giro, wesel pos, dan sebagainya yang menunjukkan kalau itu dilakukan secara tunai. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa dimasukkan ke jurnal khusus, keempat jurnal khusus, maka dimasukkan ke dalam jurnal umum, yaitu transaksi-transaksi yang tidak dapat digolongkan ke jurnal khusus, dicatat ke dalam jurnal umum. Yang pertama, kita membahas tentang jurnal pembelian dulu. Masih ingat? Jurnal pembelian tadi untuk apa? Untuk mencatat pembelian yang dilakukan secara kredit, entah itu barang dagang atau perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan, apalagi ya, tanah. Nah, itu semua pembelian yang dilakukan secara kredit itu masuk ke dalam jurnal pembelian. Kita lihat bentuknya. Nah, ini tadi yang dimaksud bahwa di atas setiap kolom itu ada nama akun. Dari mulai nomor 1 dulu. Kolom pertama adalah tanggal. Kolom kedua nomor faktur. Nomor faktur ini, kenapa nomor faktur? Karena di sini kan kredit, maka bukti transaksinya memakai faktur.
Yang kolom ketiga, akun yang dikredit. Nah, di sini nanti diisi dengan nama kreditor, nama yang kita beli di sana, yang meminjami kita uang atas pembelian barang. Nah, beli tapi belum bayar gitu ya. Untuk referensi ini nanti baru diisi kalau sudah diposting ke buku besar. Untuk selanjutnya, kolom termin. Ini kalau ada syaratnya, misalnya seperti kemarin, N30, 210 N30, EOM. Nah, di sini bisa dimasukkan ke sini. Lalu ada debit, ada kredit seperti biasa. Bedanya di jurnal khusus, di setiap kolom ada judul nama akun. Debitnya pembelian. Kenapa debitnya pembelian? Karena jurnal pembelian itu mencatat transaksi pembelian. Pembelian bertambah di sebelah debit. Kemudian ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini fungsinya untuk mencatat sebagai tempat untuk mengisi nama akun yang dalam bulan tersebut jarang keluar, jarang dilakukan. Kalau yang sering dilakukan, sering terjadi, itu dibuat saja satu kolom. Jadi ini khusus untuk yang sering terjadi. Kalau pembelian kan itu untuk membeli barang dagang. Jadi seluruh yang membeli barang dagang itu masuknya ke kolom pembelian. Kalau beli perlengkapan, beli peralatan, beli mesin, beli gedung, tanah, dan sebagainya, itu masuknya ke serba-serbi karena tidak tiap hari ada pembelian itu. Kalau misalnya tiap hari ada pembelian perlengkapan, boleh dibuatkan satu kolom, boleh. Tidak ada yang baku di sini. Yang penting debit kreditnya harus seimbang dan pas, plus minusnya di mana. Bertambahnya di debit atau di kredit. Itu ya. Nama kolom akun ini diisi nama akun, referensi ini dikosongi dulu, nanti diisi kalau sudah diposting ke buku besar. Untuk jumlahnya, ini rupiahnya. Jadi ini diisi rupiah semua ya. Ini, kemudian yang kolom 6, kolom 9, dan kolom 10. Kreditnya hanya utang dagang. Kenapa? Karena jumlah pembelian itu untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kalau kredit maka menambah utang. Utang itu bertambah di sebelah kredit. Nah, bisa dipahami ya? Jurnal pembelian. Kita langsung ke contoh aja, contoh soal. Contoh soal tanggal 1 Desember dibeli barang dagang dari PD Agung Bandung seharga 2.900.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N30. Faktur nomor 1. Ada kata syarat, ada kata faktur, ada 3/10 N30, ada kata beli, maka ini termasuk pembelian secara kredit, jelas masuk ke dalam jurnal pembelian. Kita lihat ya, membeli barang dagang dari PD Agung Bandung senilai 2.900.000 dengan syarat, faktur itu kita masukkan langsung, kita cek tanggal 1 Desember tadi, nomor fakturnya nomor 1, akun yang dikredit itu tadi belinya di mana? Di PD Agung, perusahaan dagang Agung Bandung. Referensi dikosongin dulu, terminnya diisi tadi, ada soalnya 3/10 N30, kemudian tadi pembelian itu 2.900.000 ya. Jadi kalau di sini di PowerPoint ini dalam ribuan rupiah agar lebih enak lihatnya karena sempit ini tempatnya. Untuk serba-serbi dikosongin karena tadi jelas membeli barang dagang. Kalau membeli barang dagang, maka itu maksudnya ke akun pembelian. Dan debit kredit harus seimbang, maka 2.900.000-nya itu dimasukkan juga ke kolom utang dagang kredit, sebelah kredit seimbang. Debit 2.900.000, kredit 2.900.000. Itu untuk tanggal 1. Untuk tanggal 2. Yang selanjutnya, transaksi kedua, tanggal 7. Dibeli perlengkapan secara kredit dari PT Bima Jakarta seharga 1.200.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N10, faktur nomor 05.
paling lambat 10 hari ya, 10 hari. Kalau dalam jangka waktu itu dapat potongan 3%. Dari mana? Bima Jakarta. Beli perlengkapan. Kalau beli perlengkapan, tidak lagi masuk ke dalam kolom pembelian, namun ke dalam serba-serbi sebesar 1.200.000. Nah, tanggal 7, nomor faktur 5, akun yang dikredit PT Bima Jakarta, terminnya 3/10 N30, akun perlengkapan, karena tadi beli perlengkapan, untuk pembelian dikosongin karena memang nggak beli barang dagang, jumlahnya 1.200.000. Utang dagang juga bertambah 1.200.000. Debit, ini kan debit ya, debit sama kredit sudah seimbang, sama-sama 1.200.000. Untuk selanjutnya nomor 3, yaitu tanggal 8, dibeli barang dagang dari PD Toto Jakarta seharga 2 juta rupiah dengan syarat 3/10 N30, faktur nomor 15. Kita masukkan tanggal 8. Tanggal 8, nomor faktur 15. Akun yang dikredit adalah PD Toto Jakarta, termin 3/10 N30, pembelian 2 juta, karena beli barang dagang dan utang dagang bertambah 2 juta juga. Udah mulai mudeng ya, karena sudah 3 kali transaksi dilalui dan hampir sama semua. Tanggal 15, dibeli peralatan kantor. Ada kata peralatan kantor, bukan pembelian barang dagang, maka masukkan ke serba-serbi karena kolom pembelian khusus untuk barang dagang. Dibeli peralatan kantor dari CV Deta Jakarta seharga 5 juta rupiah dengan syarat EOM faktur nomor 30. Tanggal 15, fakturnya tadi nomor 30, belinya di CV Deta Jakarta, termin EOM, end of month, paling lambat akhir bulan. Pembelian dikosongin karena tadi nggak beli barang dagang tapi belinya adalah peralatan kantor, maka peralatan kantor dimasukkan ke dalam kolom serba-serbi yang di-split menjadi 3, akun, referensi, dan jumlah. Peralatan kantor dalam kolom akun, referensi dikosongin dulu, nunggu kalau udah diposting. Jumlahnya 5.000 dalam ribuan rupiah, maka 5 juta. Utang dagang juga bertambah 5 juta. Debit 5 juta, kredit 5 juta, sudah seimbang. Dan yang terakhir, tanggal 18, dibeli barang dagang dari PD Bandung seharga 4 juta rupiah dengan syarat pembayaran 3/10 N30, faktur nomor 40. Tanggal 18, nomor faktur 40, belinya di PD Agung Bandung, terminnya 3/10 N30. Nah, beli apa tadi? Barang dagang 4 juta, secara kredit utang dagang bertambah 4 juta juga. Nah, sudah selesai. Itu untuk bulan Desember. Jadi ini ceritanya adalah ada 5 transaksi pembelian secara kredit. Kalau sudah, maka setiap akun dijumlahkan. Tuh. Itu untuk jurnal pembelian. Sekarang jurnal pengeluaran kas. Masih ingat ya? Jurnal pengeluaran kas itu untuk apa? Untuk mencatat semua transaksi yang mengeluarkan kas, mengeluarkan uang. Contohnya, bayar utang. Contohnya, membeli barang dagang secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai. Membeli apalagi secara tunai. Itu kita lihat bentuknya masih sama tanggal. Di sini tanggal jelas diisi tanggal berapanya, nomor ceknya berapa, kemudian akun yang dikredit, nah belinya di mana, bayar utangnya kemana, itu nanti nama-nama perusahaan, referensi dikosongin dulu. Utang dagang di debit. Kenapa utang dagang di debit? Karena kalau pengeluaran kas, bayar utang, maka utangnya berkurang. Utang berkurang di sebelah debit. Kemudian di sini ada lagi pembelian. Pembelian di sebelah debit. Pembelian kan bertambah di sebelah debit. Ada lagi serba-serbi di sebelah debit. Ini untuk jaga-jaga, untuk meletakkan akun di luar utang dagang dan pembelian. Masukkan ke sini kalau ada. Kalau misalnya dalam 1 bulan tidak ada, ya sudah dihapus aja. Yang kredit ada 2, potongan pembelian dan kas. Kenapa ada potongan pembelian? Bisa jadi nanti pas bayar utang itu dapat potongan. Kan yang tadi seperti yang termin 3/10 N30,
Kalau misalnya dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi dapat potongan, ya dapat potongan 3% kan lumayan, masukkan ke sini. Jadi nanti uang yang keluar itu nggak sama dengan utang dagang, namun dikurangi dulu sama potongan pembelian. Jadi sejumlah kasnya tadi berapa, nanti berapa. Tuh, kita langsung ke contoh soalnya aja biar lebih mudah. Yang tanggal 2, transaksi yang pertama tanggal 2 Desember. Dibayar kepada PT Toto Jakarta utang bulan lalu sebesar 2.500.000 dengan cek nomor 2779. Bulan lalu ya, tanggal 2. Oke. Tanggal 2, nomor cek 2779, akun yang dikredit itu adalah PT Toto Jakarta, bayar utang sebesar 2.500.000. Bayar utang berkurang di sebelah debit, tinggal dimasukkan aja. Kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit 2.500.000. Jadi kalau di jurnal khusus nggak perlu memikirkan dia itu bertambah atau berkurang karena tinggal memasukkan angkanya. Kan tadi sudah ada logikanya pada saat slide sebelumnya yang kenapa utang dagang debit, kenapa pembelian debit, kenapa serba-serbi debit, kenapa potongan pembelian kredit, kenapa kas kredit. Oke, gitu ya. Untuk selanjutnya, transaksi yang kedua, tanggal 11 Desember. Dibayar beban angkut barang yang dibeli tanggal 8 Desember yang lalu sebesar 200.000 dengan cek nomor 2.800. Dibayar beban angkut barang. Tanggal 11. 2780. Nomor ceknya akun yang dikredit PT Toto Jakarta karena belinya di situ. Beban angkut pembelian dimasukkan ke serba-serbi karena bukan utang dagang juga bukan pembelian sebesar 200. Potongan pembelian dikosongin, masukkan ke kas 200. Jadi bayar beban angkut pembelian debit, kas kredit 200. Kas berkurang di sebelah kredit. Untuk tanggal 11 lagi, dibayar faktur nomor 1 tanggal 1 Desember 2003 dengan cek nomor 2781. Lihat soal jurnal pembelian. Jadi ini yang jurnal pembelian tadi, itu ceritanya adalah dapat potongan. Ya, dapat potongan, maka bayar utang sebesar 2.900.000 ke PD Agung Bandung, dapat potongan 87 3% ya, 3%-nya dari 2.900.000 ini dapat 87, maka yang dibayarkan tidak utuh 2.900.000 tapi dikurangi dulu 87, maka yang dibayar hanya 2813. Untuk transaksi nomor 21, dibayar beban pengiriman barang yang dijual sebesar Rp100.000. Faktur penjualan nomor 122 dengan cek nomor 2782. 21. Nomor cek 2782, beban angkut pembelian 100. Ini sama dengan yang nomor 11 tadi. Yang nomor 27 sekarang. Nomor 27, halaman 27, tanggal 27, dibayar sewa gedung untuk 1 tahun. Dibayar sewa gedung untuk 1 tahun dengan cek. Kata kuncinya adalah cek. Kalau cek itu maka tunai. Ya sudah, tinggal dimasukkan aja 3.500.000 atas nama akun sewa gedung dibayar di muka. Sewa gedung dibayar di muka itu kan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Masih ingat ya, dibayar di muka, debit. Bayarnya pakai uang, maka kas berkurang di sebelah kredit 3.500.000 juga. Tanggal 28. Diambil untuk pribadi oleh Fakhrudin, pemilik perusahaan uang. Kas ya, ambil uang kas sebesar 500.000 dengan cek 2784. Jadi ceritanya ini ada prefer. Ambil uang 500.000. Jelas ini pengeluaran kas bagi perusahaan. Tanggal 28, ini harusnya 28 ya. Prefer Fakhrudin 500. Masukkan ke serba-serbi 500.000. Kas 500.000 berkurang. Kas berkurang 500.000. Prefer Fakhrudin juga 500.000. Untuk tanggal 30 dibayar utang kepada CV Deta sebesar 5 juta rupiah. Bayar utang kepada CV Deta tanggal 30. Bayar utang 5.000. Utang, masukkan ke kolom utang
dan masukkan ke kolom kas karena bayar utang pakai uang kas. 31 dibayar gaji pegawai 675.000, kemudian tanggal 31 lagi dibayar keamanan bulanan. Ya, keamanan, biaya keamanan 25.000, dan yang terakhir dibeli barang dagang secara tunai. Tanggal 31 ada 3 transaksi ya, bayar gaji, bayar biaya keamanan, kemudian beli barang secara tunai. Ada kata tunai, maka masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, 31-nya ada 3 tadi. Nah, beban gaji, beban lain-lain tadi, biaya keamanan, biaya lain-lain, masukkan biaya lain-lain, jadi dicoret. 25 sebesar tadi nominalnya. Dan yang terakhir adalah kalau tunai tidak perlu pakai nama perusahaan karena kan sudah tuntas, nggak ada lagi utang, nggak perlu lagi dipikirkan, sudah lunas, bebas tugas. Pembelian 2.400, kas 2.400, itu kalau tunai ya. Oke, jurnal pengeluaran kas saya rasa sudah cukup bisa dipahami. Kalau belum, di pause dulu, dilihat mana yang kurang bisa atau yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit. Kalau kita logika penjualan secara kredit, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Penjualan secara kredit. Penjualan itu saldo normalnya apa? Kredit ya. Kalau penjualan secara kredit, maka kan belum menerima uang. Uangnya masih dibawa orang. Maka piutangnya bertambah. Piutang dagang bertambah di sebelah debit. Nah, untuk penjualan ini bisa satu kolom itu jadi satu, miliknya piutang dagang debit, penjualan kredit, angkanya sama di sini. Satu untuk semua, satu untuk dua akun. Untuk yang lain hampir sama dengan yang tadi ya, ada tanggal, nomor faktur karena dia kredit, kemudian ada akun yang di debit. Kalau yang tadi dua sebelumnya tadi kan akun yang di kredit. Kalau yang sekarang karena penjualan maka akun yang debit. Kita sebagai debitor ya, debitor ini siapa? Referensi dikosongin dulu untuk terminnya, berapa nanti terminnya, 3/10N30 atau berapa EOM boleh, tinggal dimasukkan ke sini. Langsung ke soalnya aja. Tanggal 6 Desember dijual kepada PD Ari Pati barang dagang seharga 4 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10N30 faktur nomor 120. Kita masukkan tanggal 6. Nomor faktur 120, akun yang di debit tadi jualnya kemana? PD Aripati, terminnya 2/10N30, piutang dagang debit 4 juta, penjualan juga 4 juta. Jadi ini kenapa jadi satu? Ini untuk meringkas. Jadi pada awalnya 2. Piutang dagang debit sendiri, penjualan kredit sendiri, karena nomornya sama, ya sudah jadikan satu, lebih simple. Itu ceritanya. Beda lagi kalau misalnya dalam bulan tersebut ada penjualan perlengkapan, penjualan peralatan, bisa jadi di sebelah kredit itu kita munculkan akun serba-serbi. Tapi ini kan sangat jarang ya. Jadi kita pakai yang ini aja dulu ya. Satu kolom aja, satu kolom untuk 2 akun, debitnya piutang dagang dan kreditnya penjualan. 6, 10, 18, 31. Langsung dihafalkan aja tadi. Di sini jelas ini semuanya adalah secara kredit karena memang pembahasan kita seperti itu. Yang kredit dulu, yang tunai dulu. Nah, ini khusus yang jurnal penjualan otomatis kredit semua. Kita lihat PD Aripati, ada Toko Jaya Salatiga, PD Sakura Kudus, PD Titis Tegal. Masukkan semuanya dan juga ya. Oke. Untuk selanjutnya ini tinggal dimasukkan. Berapa ini? Ada nah di sini. Kita lihat di sini. Dijual. Nah, ini ya. Oke, di sini jurnal penjualan kita lihat
Sama tadi PD Adipati, Toko Jaya Salatiga, PD Sakur Kudus, PD Titis Tegal. Totalnya tinggal dimasukkan aja ke dalam kolom termin. Kemudian nominalnya tadi dimasukkan ke kolom piutang dagang menjualan, totalnya adalah 13 juta rupiah. Tuh, bisa ya. Selanjutnya bentuk jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, menerima kas, menerima uang. Jadi untuk semua transaksi yang menerima uang, maka kas pertama di sebelah debit. Potongan penjualan. Ini khusus untuk yang apa? Kalau kita memberi potongan kepada orang yang telah membeli ke toko kita, dibayarnya sesuai dengan syarat 3/10 N30 dalam jangka waktu 10 hari dapat potongan kan 3%. Nah, itu contohnya. Untuk kreditnya ada 3 kolom, yaitu penjualan. Ini untuk kalau ada penjualan secara tunai, piutang dagang jika ada penerimaan piutang, dan serba-serbi kalau ada penjualan secara tunai yang selain barang dagang. Kita lihat contohnya. Untuk tanggal 3, diterima pelunasan utang dari PT Asoka Salatiga sebesar Rp3.150.000. Maka tanggal 3 adalah, jadi untuk tanggal 3 itu akun yang dikredit diisi PT Asoka Salatiga, kemudian kolom kas 3.150.000 dan yang kredit piutang dagang, karena ini menerima piutang dagang. Untuk selanjutnya tanggal 13 dijual tunai barang dagang, penjualan tunai, maka apa? Kas bertambah di sebelah debit, kemudian penjualan di sebelah kredit, tinggal dimasukkan aja 1 juta 1 juta. Untuk tanggal 14 diterima pelunasan faktur nomor 120 tanggal 6 Desember yang lalu. Kita lihat yang lalu ya. PD Adipati nomor 120, ini yang dulu itu dapat potongan PD Adipati, piutangnya adalah 4 juta, karena dapat potongan maka 3% ya, 8 kali ini ya, 3% kali 4 jutanya lah 80, maka yang dikeluarkan hanya 3920. Jadi nanti dilihat lagi untuk yang set sebelumnya itu terminnya berapa, potongannya berapa, tinggal dikalikan piutang dagangnya, dapatlah ini. Kemudian kasnya tidak utuh 4 juta, tapi dikurangi dulu 4 juta, dikurangi potongannya, dapatnya sekian, 3920. Untuk tanggal 17 dijual peralatan kantor bekas. Nah, ini kenapa ada serba-serbi, ini untuk jaga-jaga kalau ada akun penjualan yang selain barang dagang. Tanggal 17 ini peralatan kantor bekas 200, nanti kasnya di sini ya, di sini ada kas 200, ini ada kas di sini harusnya ya 200. Kemudian tanggal 25 diterima pelunasan faktur nomor 121 tertanggal 10 Desember yang lalu. Tanggal 25 sudah tidak dapat potongan, maka kas 1.500, piutang dagang juga 1.500. Kalau sudah ditotal, yang ini tadi ditambah 200 ya, karena ini tadi belum ada angka 200. Yang pasti sebelah debit harus sama dengan sebelah kredit. Nah, yang terakhir adalah jurnal umum. Masih ingat ya, jurnal umum itu untuk apa? Untuk mencatat yang transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Contohnya, tanggal 4 dikirim nota debit kepada PD Agung Bandung atas pengembalian barang eksfaktur nomor 27 tertanggal 12 Desember yang lalu karena rusak. Nah, ini termasuk retur pembelian. Ya, retur pembelian kan mengembalikan barang. Retur pembelian itu debit atau kredit? Kredit. Pembelian kan debit, maka retur pembelian adalah kredit. Jadi kalau mengembalikan barang, maka retur pembelian dan PH itu pengurangan harga, di sebelah kredit, debitnya adalah utang dagang. Kenapa utang dagang? Karena kalau mengembalikan barang itu kan utangnya berkurang. Utang dagang itu kan berkurang di sebelah debit. Nah, sejumlah berapa? 150.000. Sama ya, dikasih keterangan PD Agung Bandung. Kenapa harus dikasih keterangan? Karena untuk tahu yang di retur itu berapa, jadi nanti kalau mengembalikan utang atau bayar utang itu teliti ya, jadi tahu tinggal berapa. Jangan-jangan sudah dikembalikan tapi masih dibayarkan utangnya, itu nanti rugi perusahaannya. Tanggal 9
dikirim nota kredit. Kalau nota kredit itu adalah retur penjualan. Nah, kepada PD Aripati atas barang yang diterima kembali karena rusak, seharga 800.000, eks faktur nomor 120 tertanggal 6 Desember 2004. Retur penjualan dan mengurangi debit. Retur penjualan, maka kan menerima barang kembali. Menerima barang kembali itu mengurangi piutang. Mengurangi piutang dagang, karena kan kemarin sudah menjual terus dikembalikan, otomatis piutangnya berkurang. Jadi besok kalau nagih utang, nagih piutang, itu tidak utuh lagi seperti dulu karena sudah ada yang dikembalikan. Tadi returnya berapa? 800.000 ditulisnya, debit 800.000, kredit 800.000. Dan yang terakhir sama ini nota kredit, maka retur penjualan juga seharga senilai 500.000. Sama, retur penjualan dan PH debit, piutang dagang kredit, debitnya 500.000, kreditnya 500.000. Oke, begitu ya untuk jurnal umum. Baik, terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.